Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas. Dan secara khusus saya mengucapkan selamat beribadah buat Bapak Ibu, Saudara-saudari saya, umat Kristiani dimanapun berada pada kesempatan ini. Kiranya ibadah kita boleh diterima dan berkenan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus dan menjadi berkat bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini, di video saya kali ini saya akan membahas tentang apa yang terjadi di dalam beberapa tahun terakhir ini dan bagaimana harapan kita ke depan, ya kan? Ya, kita kan mengetahui bersama bahwa tepat hari ini, Minggu 20 Oktober 2024, ya, calon presiden dan wakil presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka resmi ya dilantik hari ini menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029. Nah, kita mengetahui bersama Bapak Ibu Saudara-saudari ya, bahwa di dalam beberapa tahun terakhir terjadi yang namanya persekusi yang dialami oleh saudara-saudara kita kaum minoritas, khususnya saudara-saudara kita umat Kristiani. Ada ketika mereka sedang melakukan peribadatan, sedang memuji Tuhan, ya, sedang menyembah kepada Tuhan. Ada saja orang yang datang, bahkan sekelompok orang datang mengganggu ya ibadah yang sedang berlangsung. Ada juga ketika mereka hendak beribadah, masih belum. Tapi ada saja orang yang sudah memang mempersiapkan diri mereka untuk sengaja melarang saudara kita umat Kristiani yang hendak melakukan ibadah. Ya, alasannya karena di situ ya, lokasi yang mereka gunakan, gedung yang mereka gunakan bukanlah rumah ibadah atau gereja yang resmi. Karena menurut mereka bahwa kalau misalnya bukan rumah ibadah atau gereja yang resmi, menurut mereka bahwa orang Kristen nggak boleh beribadah. Artinya mereka mengatakan bahwa ya mereka harus izin terlebih dahulu sama mereka. Boleh sih ya kan, boleh sih mereka berizin gitu ya. Mereka tidak akan larang kalau dimintakan izin terlebih dahulu. Padahal saya mau tegas sampaikan ya, bahwa konstitusi kita menjamin tentang bagaimana kita beribadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Apapun agama kita, setiap individu, ya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Iya kan? Ini artinya bahwa siapapun dia warga negara Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan ibadah. Yang perlu izin itu adalah ketika kita mau mendirikan rumah ibadah, ketika kita mau membangun rumah ibadah atau gereja, barulah kita minta izin. Nah, itu pun izinnya bukan sama warga, bukan sama masyarakat, tetapi sama pemerintah untuk dikeluarkan yang namanya IMB gitu loh. Tapi ada saja mereka oknum-oknum bahkan sekelompok orang gitu ya yang mengatakan karena kami mayoritas di sini, maka kalian harus minta izin terlebih dahulu kepada kami. Dan tidak ada solusi gitu ya. Ada RT, ada RW, ada lurah, ada kepala desa. Tetapi mereka tidak bisa juga memberikan satu kebijakan gitu loh. Mereka malah takut dengan desakan warga yang ada. Sehingga ya terjadilah masalah, persekusi, tidak ada kenyamanan dan keamanan dialami oleh saudara kita umat minoritas. Dan ketika juga ada pihak berwajib, polisi ada di lokasi kejadian, ada terjadi pelarangan ibadah, mereka hanya bisa jadi penonton dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Artinya kita melihat tidak ada ketegasan ya. Lalu ketika hendak mau mendirikan bangunan, ketika ada saudara kita yang sudah memiliki IMB,
Sebentar lagi nih mau membangun. Ada saja juga orang yang bilang bahwa di sini kami menolak pembangunan rumah ibadah Kristen. Kenapa? Karena mereka mayoritas Muslim di sana. Karena menurut mereka bahwa karena mereka mayoritas, maka mereka yang paling berkuasa, dan siapapun orang yang ada di situ yang di luar agama mereka harus minta izin sama mereka. Emang mereka siapa? Lalu kenapa polisi juga nggak bisa ngapa-ngapain? Jelas-jelas ini sudah ada IMB gitu loh. Ya kan, tapi terkadang juga kepala daerah, baik itu bupati, ada juga camat, mereka ya hanya bisa memberikan suatu kata-kata untuk mengamankan sementara saja gitu loh. Tapi pada akhirnya ya tidak aman juga. Ada juga wali kota yang menjanjikan ya untuk mengurus IMB, ya kan? Tapi sampai sekarang IMB-nya belum terbit-terbit juga. Banyak masalah dihadapi oleh saudara kita umat Kristen atau kaum minoritas, dan mereka lah korban. Pelakunya siapa? Yang herannya itu pelakunya dari saudara-saudara kita yang beragama Islam yang katanya agama cinta damai. Bukan satu dua kali, bukan cuma di satu dua tempat, di banyak tempat. Di Jawa Barat banyak, di Banten banyak, di Lampung ada, di Provinsi Sumatera Barat ada, bahkan di Sumatera Utara di Kota Medan juga ada terjadi. Tentunya inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang menjadi keluhan kita. Ya, harapan kita bahwa dengan dilantiknya Pak Prabowo dan Pak Gibran menjadi presiden dan wakil presiden di Indonesia, ayolah Pak, tegakkan keadilan. Ya, setiap mereka yang melakukan tindakan intoleransi harus ditindak sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena nggak ada istilah mayoritas dan minoritas di sini. Nggak ada istilah kalau mayoritas dia berkuasa di lingkungan yang nggak boleh. Ya, kalau kita ke Sulawesi Utara, ke Manado, ya kan, atau mungkin ke Nias, mereka mayoritas Kristen di sana. Apakah mereka melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita umat Muslim di Banten, di Jawa Barat, yang mengganggu ibadah-ibadah orang Kristen? Tidak, tidak seperti itu. Ketika mereka mayoritas di Nias, mereka justru membantu. Ada gereja berhadapan-hadapan dengan masjid. Kalau misalnya ada acara dari saudara kita Muslim, saudara-saudara kita ada Kristen juga ikut bergotong royong. Ini kan indah. Apakah mereka harus minta izin? Enggak juga. Yang penting mereka ada pemberitahuan sama kepala lingkungan bahwa di sini kami ada acara ini, kami mau bangun ini, mau bangun itu. Yang penting tidak merugikan warga sekitar, itu aja, dan tidak melakukan tindakan kejahatan atau kriminal. Nggak apa-apa. Iya kan? Yang lucunya itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika saya melihat seperti di Banten di Jawa Barat, ada pelarangan ibadah orang Kristen karena itu bukan rumah ibadah yang resmi. Tidak diperbolehkan. Tetapi ada sebuah tempat yang jelas-jelas itu digunakan oleh orang-orang yang nakal. Katakan ada prostitusi di sana. Herannya itu nggak diapa-apain, nggak ada masalah. Saya nggak ngerti kenapa ini terjadi. Apakah mungkin karena ini? Artinya kalau ada uang, oke, aman. Karena saya juga percaya di tempat-tempat prostitusi pasti ada uang ini. Nah, bedakan dong, ya kan? Jadi inilah yang kita harapkan ke depan, nanti Pak Prabowo ya menjadi presiden yang tegas sehingga warga masyarakat boleh aman. Ya Pak ya, itu harapan kita. Mas Permadi Arya juga tentunya harapan kami. Mas Permadi terus bersuara karena memang jujur kita rindu ya, dan netizen rindu kalau Mas Permadi Arya boleh menjadi Menteri Agama.
Tetapi ya apalah daya, ya Pak Prabowo juga mengatakan bahwa Mas Permadi ada urusan lain dan itu penting. Ya, dan bagi kami it's okay. Ya kan, kami juga percaya bahwa Mas Permadi akan ada di garda terdepan akan hal ini. Ada orang yang bilang kalau Mas Permadi Arya mendukung Israel, benci Palestina. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya itu banyak orang yang tidak mengerti konflik apa yang terjadi di Timur Tengah. Mereka pikir itu Palestina sama Israel, padahal bukan. Itu Hamas, ya kan, sama Israel. Ya, jadi harus bisa bedakan Palestina ya aman kok ya. Kita juga mendukung ya kemerdekaan Palestina, tetapi ya harus dibereskan dulu orang-orang yang melakukan teror ini, nggak boleh dibiarkan. Ya kan? Oke teman-teman, jadi saya pikir itu aja dulu ya harapan kita sekali lagi bahwa Pak Prabowo boleh tegas, keadilan harus merata di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Selamat siang dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.